hari ini saya ada di sini, at least it's a courage for me to say something that really from my heart. Sesuatu yang membanggakan. 2009 saya lihat ada berubah. Yes. Semua orang yang kena kasus korupsi itu pasti ada hubungannya dengan anggota banggar. Di mana semua penetapan anggaran ada di situ. Mudah untuk bernegosiasi. Orang akan mencari kita. Tapi aku nggak tahu ya kalau itu masih. Karena I'm talking waktu itu. Jadi jangan sampai ada presume yang mengatakan, oh ya aku mengatakan hari ini, mudah-mudahan hari ini aku berharapnya udah bersih. Tapi at my era, it was totally dirty. Pada waktu eramu itu Nah, itu kira-kira cuplikan dari video Angelina Sonda. Dalam video itu disinggung pernyataan Angelina Sonda dan cuplikannya kembali dihadirkan baru saja. Menurut Angelina, semua orang terlibat korupsi di Banggar DPR, tetapi yang tertangkap hanya dirinya sendiri. Belum ada penolakan atas pernyataan Bu Sonda ini. Dan fakta korupsi yang demikian diyakini adanya oleh publik. Korupsi merajalela di Indonesia. Di darat, di laut, dan di udara selalu ada korupsi. Panjang sekali deretan koruptor yang sudah ditangkap oleh APH, utamanya KPK. Ada 12 menteri kabinet pemerintahan terjerat korupsi hingga tahun 2023. 100 kepala daerah yang ditangkap KPK hingga tahun 2018. 23 anggota DPR 2014-2019. Sedikitnya 586 anggota DPR terjerat kasus korupsi hingga tahun 2020. Daftar yang panjang untuk korupsi BUMN. Ada 230 orang pegawai dan direksi BUMN yang terjerat korupsi hingga tahun 2021. Walaupun demikian, jumlah yang lolos dari jeratan APH jauh lebih banyak lagi. Taksirannya ribuan orang. Nah, kita terbuai dan puas dengan drama OTT KPK dan penangkapan oleh APH. Kita lalai untuk menerapkan 2 instrumen anti korupsi, yaitu pendidikan dan pencegahan korupsi. Pendidikan, pencegahan, dan penindakan adalah trilogi anti korupsi yang perlu dilakukan secara simultan agar pengendalian korupsi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Di video saya yang terdahulu disajikan estimasi nilai APBN yang dikorup. Ada koreksi sedikit, tapi di video itu dikatakan nilainya 500 triliun per tahun. Seharusnya 50% dari 500 triliun, yaitu 250 triliun. Nah, untuk sebagai pencerahan ya, untuk sebagai pedagogik pendidikan, kita buat agregasi dan simplikasi nilai APBN yang dikorup selama 25 tahun era reformasi. Nilainya 6.250 triliun, mega, angka yang sangat besar. Nilai uang ini setara dengan pembangunan 60 jembatan Selat Sunda. Selain itu, pengeluaran APBN sebesar 6.250 triliun akan berhasil menciptakan lapangan pekerjaan atau pendapatan sekitar 30.000 triliun. Dahsyat sekali. Tidak akan ada lagi orang miskin di bumi Nusantara ini dengan pengeluaran pemerintah sebanyak itu. Tapi tidak dikorupsi loh.
guna menyelamatkan uang APBN ke depan, sekaligus menghapuskan kemiskinan di bumi Nusantara ini. Katakanlah dalam perspektif waktu 2045, Indonesia emas 2045, 22 tahun ke depan. Fokus perhatian perlu diletakkan pada program pencegahan gratifikasi dan korupsi, bukan pada penindakan yang seperti dilakukan sejauh ini. Lebih spesifik lagi, perlu diterbitkan kebijakan untuk publikasi pembelian barang dan jasa pemerintah. Publikasi itu harus publikasi yang kredibel dan akuntabel, dengan semangat publikasi yang bermakna, yang dilakukan mulai saat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Unsur-unsur yang dipublikasikan harus mencakup unsur-unsur yang dengan gampang dapat mendeteksi potensi gratifikasi dan korupsi, seperti nama-nama perusahaan peserta tender termasuk direksi dan komisaris, alamat dan website perusahaan peserta tender, spesifikasi barang dan jasa, dan nilai waktu lokasi proyek. Publikasi ini akan melenyapkan praktek monopoli dan kong-kali-kong, akan menghadirkan persaingan yang sehat sehingga akan tercapainya harga dan kualitas, serta kuantitas yang wajar atas pembelian barang dan jasa pemerintah. Untuk itu, Presiden Jokowi perlu menerbitkan perintah seperti Inpres tentang kewajiban publikasi pembelian barang dan jasa pemerintah. Namun, sayang 1000 kali sayang, ini utopia, kecil sekali, atau hampir mustahil terlaksana. Kenapa? Inpres ini akan membuat para oligarki marah dan akan berujung pada impeachment pada Presiden Jokowi. Nah, dengan demikian, yang dapat kita harapkan, walaupun juga sangat kecil, adalah kebijakan ini dihadirkan pada presiden mendatang, presiden terpilih tahun 2024. Warahmatullahi wabarakatuh.